Saya mau bicara tentang Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia yang secara definitif beberapa waktu yang lalu sudah sah dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu tidak mudah menjadi Gibran, karena seakan-akan segala sesuatu yang dilakukan itu negatif, segala sesuatu yang dilakukan itu selalu mendapatkan cibiran, cemoohan, caci maki, dan bulian yang tidak berkesudahan. Beberapa hari yang lalu misalnya ketika viral di media sosial, Gibran menunjukkan rapat-rapat terbatas di WUS Jakarta Bandung, juga mendapatkan kritik yang cukup tajam dari kalangan publik dan kalangan netizen tentu saja, karena itu dinilai sebatas gimmick, karena itu dinilai sebatas pencitraan, karena tidak mungkin rapat serius itu hanya tuntas dalam waktu 35 sampai 40 menit. Karena kita tahu jarak antara Jakarta dengan Bandung itu sekitar kurang lebih 45 menit atau 45 menit. Jadi bulian-bulian itu datang silih berganti. Bahkan kalau kita mau tracking satu persatu, sebelumnya juga Gibran dikritik dan dicibir karena kerjaannya itu hanya sebatas memberikan susu gratis. Itu juga dinilai bukan kerjaan wakil presiden. Itu dinilai sebatas kerjaan orang-orang di bawah, RT, RW, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ketika Gibran mengunjungi Kobaran Banjir pun juga dikritik, dianggap sebagai pekerjaan wakil presiden. Itu pekerjaan yang terlampau gampang dan bukan pekerjaan-pekerjaan besar sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga, kita melihat ketika ada launching lapor Mas Wapres, sebagai bentuk bagaimana Gibran punya keinginan melakukan penetrasi, menyerap langsung aspirasi dan persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Lapor Mas Wapres juga dikritik dan dibully. Itu dianggap sebagai pencitraan, dianggap sebagai gimmick, dan dianggap sebagai kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak mungkin akan menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan kita. Inilah yang kemudian membuat saya cukup yakin memang tidak mudah menjadi Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia dan mantan anak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kenapa Gibran itu selalu menimbulkan satu kontroversi dan perbincangan yang relatif negatif ya. Ini tentu menyangkut dua hal. Pertama, sejak awal kelahirannya secara politik, terutama ketika proses kandidasi, penentuan calon wakil presiden, harus melalui satu proses politik yang cukup rumit dan menimbulkan polemik yang cukup ekstrim, yaitu melalui putusan MK 90 yang saat itu Gibran dinilai tidak memiliki cukup umur maju, tapi gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi bisa maju, dan kemudian ada MK-MK dan seterusnya. Jadi proses kandidasi inilah yang kemudian menjadi trigger titik awal bahwa ketika Gibran menjadi calon wakil presiden di Republik Indonesia, itu dinilai melalui satu proses yang tidak ajak dan tidak sesuai dengan etik demokratik yang selalu dipertentangkan, terutama oleh kelompok-kelompok kritis ya. Tentu yang kedua menyangkut bagaimana sikap politik Gibran dan tentu saja sikap politik Jokowi saat itu yang masih jadi presiden dianggap membangkang partai politiknya PDIP yang saya kira sejak 23 tahun lamanya sudah besar dan tumbuh bersama dengan PDIP. Dua hal ini yang saya kira kemudian menjadi penegas kenapa persoalan Gibran Rakabuming Raka di setiap kegiatan dan aktivitas politiknya selalu menimbulkan kegaduhan, selalu menimbulkan kritik dan bahkan bully-bulian yang menurut saya cukup ekstrim. Nasi sudah menjadi bubur, Gibran secara sah dan definitif sudah menjadi presiden di Republik Indonesia. Ke depan bagi Gibran satu hal, tunjukkan kepada publik bahwa Gibran itu adalah sebagai wakil presiden yang bukan hanya sebatas pelengkap penderita, tapi Gibran harus mampu menunjukkan punya keterlibatan secara signifikan terkait dengan isu-isu strategis politik, terutama terkait dengan isu-isu yang selama ini dinilai memperjuangkan hak politik rakyat. Gibran harus ada di situ. Ketika muncul isu yang terkait dengan Sritek, apakah akan terjadi PHK besar-besaran, ataukah perusahaan besar ini akan berangkut dan seterusnya. Tentu publik ingin melihat bagaimana peran Gibran di situ. Bahwa bagi-bagi susu itu terus dilakukan, iya. Bahwa Gibran terus memberikan bansos, iya. Menunjukkan rapat-rapat terbatas di WUS, iya. Tapi ketika ada isu yang cukup sensitif terkait dengan Sritek, publik kan juga ingin melihat apa peran signifikan yang dilakukan oleh Gibran dalam konteks itu.
ataupun ketika ada yang terkait dengan regulasi yang cukup kontroversial, kenaikan PPN menjadi 12%. Publik juga ingin tahu bagaimana respon dan sikap politik Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Gibran ketika muncul begitu banyak resistensi, perlawanan, dan harapan supaya kenaikan PPN 12% itu ditunda, dievaluasi, dan bahkan kalau bisa itu dibatalkan kenaikannya. Tentu publik juga ingin melihat bagaimana peran Gibran pada isu-isu strategis dan penting juga muncul sebagai wakil presiden yang memang ini adalah kelasnya Gibran Rakabuming Raka. Tentu itulah adalah ujian bagi saya. Di tengah cibiran, di tengah kritik, di tengah bulian, justru mengandung begitu banyak hikmah sebenarnya bagi Gibran. Ini semacam tantangan terbuka bahwa Gibran adalah wakil presiden yang saya kira memang sangat layak untuk menjadi orang nomor 2 yang sangat penting menakodai di negara ini. Di luar itu tentu publik juga berharap suatu waktu Gibran itu bicara di forum-forum besar, baik yang skala nasional ataupun forum-forum yang berskala internasional. Publik taunya Gibran ini sekolahnya di luar negeri dan pastinya pergaulan internasionalnya juga cukup luar biasa. Mungkin suatu waktu Gibran juga harus tukar posisi yang sering jalan-jalan ke luar negeri. Juga Gibran datang ke Turki, datang ke Iran, datang ke negara-negara Eropa, datang ke Amerika untuk melakukan kerjasama politik ataupun menjelaskan bagaimana situasi politik yang terkait dengan Indonesia menghadapi tantangan global yang cukup luar biasa. Dengan pengalaman Gibran sebagai sosok yang memiliki pengalaman luar negeri, sekolahnya di luar negeri, tentu publik juga ingin melihat bagaimana wakil presiden kita itu adalah sebagai sosok yang sebenarnya cukup diperhitungkan, punya wibawa di kancah internasional. Dan pada saat yang bersamaan tentu saja publik juga ingin melihat bagaimana Gibran melakukan satu dialog-dialog terbuka dengan kelompok-kelompok kritis, dengan kelompok mahasiswa, di forum dan seminar-seminar besar di Indonesia, menyampaikan gagasan-gagasannya bagaimana misalnya Indonesia ke depan harus mampu menjadi bangsa yang harus swasembada di bidang pangan, kemudian mandiri secara energi, membangun sustainability terkait dengan ketahanan energi dan seterusnya. Itu tentu ekspektasi besar di tengah hal-hal yang sifatnya kontroversial terkait dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Tentu kita tidak mungkin harus selalu mengutuk kegelapan. Kita berharap ada lilin yang kemudian dihidupkan oleh Gibran sebagai wakil presiden yang energinya masih positif, masih muda, kiprah-kiprahnya terkait dengan keberpihakannya untuk bangsa Indonesia ke depan itu sangat dibutuhkan. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran misalnya untuk bisa mengurangi kemiskinan, apa yang bisa dilakukan oleh Gibran misalnya untuk bisa mengurangi angka pengangguran, akses terhadap pekerjaan, dan seterusnya. Lapor Mas Wapres tentu harus diwujudkan dengan kinerja-kinerja terukur, bahwa persoalan-persoalan kebangsaan apapun yang dilaporkan, yang menjadi problem yang selama ini tidak selesai, harus tuntas setuntas-tuntasnya. Sehingga publik tidak lagi mencibir Gibran hanya sebatas pencitraan dan gimmick, sebagai bekal sekaligus untuk membangun investasi jangka panjang, modal untuk mencalonkan kembali di 2029 yang akan datang. Tentu kita berharap Gibran yang masih muda mewakili wajah anak-anak muda yang saat ini menjadi bonus demografi, anak muda yang pintar, anak muda yang smart, anak muda yang bisa memberikan hipnotis bahwa aura kepemimpinannya, kinerjanya, gagasan-gagasan besarnya itu menjadi sublim, menjadi satu yang kemudian semacam oase. Bagaimana kita memiliki wakil presiden yang saya kira memang sangat layak untuk menjadi pemimpin di negara ini. Jadi dalam konteks itulah memang tidak mudah menjadi Gibran. Sekalipun sejak awal sudah menimbulkan kontroversi, sekalipun sampai hari ini belum 100 hari, segala apapun yang diperbuat itu dinilai negatif dan bahkan menimbulkan kritikan yang cukup tajam, tapi 4 sampai 5 tahun ke depan, ini adalah momen pembuktian kepada Gibran bahwa ia adalah sebagai sosok wakil presiden yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Berikan susu gratis boleh, bansos juga boleh, kunjungan persoalan musibah juga boleh, rapat-rapat terbatas di BUS juga boleh, tapi jangan hanya berhenti di situ. Masih banyak persoalan-persoalan kemiskinan, kesejahteraan, dan persoalan lain di negara ini
yang saya kira membutuhkan sentuhan dingin dari seorang wakil presiden namanya Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, sekalipun sejak awal Gibran itu sudah menimbulkan kontroversi, dinilai membawa cacat bawaan secara politik karena proses pencalonannya melalui MK-MK yang cukup luar biasa gaduh, tapi dengan kinerja, dengan pembuktian, dengan hal-hal yang sifatnya solutif untuk bangsa dan negara. Saya kira hal-hal yang sifatnya negatif, hal-hal yang sifatnya bulian kepada Gibran perlahan akan hilang. Kita juga sangat memahami memori kita, masyarakat kita secara umum itu pendek. Masyarakat itu hanya tahu siapa pemimpin di negara ini yang berbuat, siapa pemimpin di negara ini yang kemudian mampu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi tanpa melihat latar belakang apapun ke depan. Dia dinilai sebagai sosok yang akan mampu membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Gibran punya opportunity, Gibran punya kesempatan, bukan hanya sebatas wakil presiden yang saat itu dalam tanda kutip melalui proses yang menimbulkan kegaduhan, tapi memang Gibran adalah wakil presiden yang sangat layak untuk bisa